Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Suryawijaya dengan NIM 2604012013055 dari Ilmu Kelautan A. Jadi saya di sini akan menjelaskan mengenai praktikum sistem informasi geografis yang telah dilakukan. Jadi pada praktikum sistem informasi geografis ilmu kelautan tahun 2022 terdapat 4 modul. Modul pertama mengenai pengenalan penginderaan jauh dan composite band. Modul kedua registrasi, digitasi, dan klip. Modul ketiga interpolasi grading pada pemetaan klorofil A dan suhu permukaan laut. Dan modul keempat adalah batimetri dan kartografi digital. Modul pertama yaitu pengenalan penginderaan jauh dan composite band. Nah, sebelumnya pengertian penginderaan jauh. Jadi penginderaan jauh adalah teknik atau cara untuk mendapatkan informasi mengenai suatu objek tanpa harus bersentuhan atau kontak dengan objek tersebut. Jadi dengan kita melakukan penginderaan jauh, kita bisa mendapatkan informasi mengenai objek tanpa harus melakukan kontak dengan objek tersebut. Contohnya adalah jika kita ingin mendapatkan informasi suatu lokasi atau wilayah, dengan melakukan penginderaan jauh kita tidak perlu repot-repot datang ke wilayah tersebut untuk mendapatkan informasi dari wilayah tersebut. Namun kita bisa melakukannya dari rumah dengan cara penginderaan jauh. Jadi pada modul ini ada 2 aplikasi yang digunakan dalam melakukan penginderaan jauh. Yang pertama ada Google Earth Pro dan yang kedua adalah ArcGIS. Google Earth Pro digunakan untuk mendapatkan data geospasial suatu wilayah, sedangkan ArcGIS digunakan dalam pembuatan peta digital. Timbul pertanyaan, bagaimana sih manusia dapat menangkap atau mendapatkan citra permukaan bumi? Jawabannya adalah dengan menggunakan satelit yang mengorbit bumi. Jadi ada beberapa jenis satelit dengan tujuan untuk mengamati dan menangkap kondisi dari permukaan bumi. Contohnya adalah satelit Sentinel. Satelit Sentinel ini salah satu satelit yang digunakan untuk mengamati kondisi permukaan bumi dan menangkap citra permukaan bumi. Jadi contohnya adalah satelit Sentinel-2 yang diluncurkan oleh European Space Agency dan European Commission dengan tujuan untuk mengamati kondisi permukaan bumi. Satelit lain yang tujuannya juga untuk mengamati kondisi permukaan bumi adalah satelit milik perusahaan Google. Jadi satelit Google Earth ini itu bisa mendapatkan kondisi atau citra permukaan bumi yang bisa diakses melalui Google Earth Pro. Lalu ada composite band. Composite band adalah proses penggabungan band pada citra satelit untuk membentuk suatu tampilan yang diinginkan. Analisa citra menggunakan bermacam-macam variasi composite band, tujuannya untuk melihat ciri khusus dari permukaan daerah studi. Jadi dengan kita melakukan analisa menggunakan composite band, kita bisa mengkarakterisasi atau memperlihatkan ciri khusus pada citra lokasi yang kita gunakan. Contohnya ada pada gambar di sebelah ini. Itu merupakan contoh hasil citra satelit setelah dilakukan analisa dengan composite band. Biasanya analisa composite band ini menggunakan 3 warna, yaitu merah, hijau, dan biru. Dengan analisa composite band inilah kita bisa melihat dengan jelas karakter khusus atau ciri khusus dari kondisi permukaan bumi dari lokasi yang kita jadikan studi. Contohnya adalah gambar di sebelah, kita bisa melihat mana yang merupakan gunung, mana yang merupakan awan, mana yang merupakan kota, dan lain-lain.
Jadi pada modul kali ini kita menganalisa dua hasil citra satelit Sentinel dan hasil citra satelit Google Earth. Jadi kelebihan dari hasil citra satelit Sentinel ini adalah permukaan bumi lebih jelas dan akurat dengan penampakan bumi yang sebenarnya, dengan menunjukkan variasi warna yang menggambarkan daerah dengan hutan dan tidak ada hutan, kota, laut, awan, dan lain-lain. Jadi pada hasil citra satelit Sentinel ini kita bisa dengan jelas membedakan mana yang daerah hutan, mana yang bukan, mana yang merupakan perkotaan, mana yang merupakan awan, mana yang merupakan laut, dan lain-lain. Dengan perbedaan yang jelas. Lalu pada hasil citra dari satelit Google Earth ini terdapat kelebihan di mana dilengkapi dengan data-data yang sesuai dengan tutupan lahan yang terdapat di permukaan bumi. Jadi pada citra Google Earth citra ini itu dilengkapi oleh berbagai data seperti nama jalan, nama kota, nama bangunan, dan lain-lain. Jadi kita bisa lihat contoh peta hasil citra Google Earth ini. Kita bisa lihat di mana daerah tutupan lahannya merupakan kota. Kita bisa melihat ada nama kota Semarang di sana. Lalu ada jika daerahnya merupakan tutupan jalan, terdapat data nama jalannya. Jadi kita juga bisa melihat data-data nama-nama kota seperti Kendal, Demak, dan lain-lain. Jadi terdapat beberapa manfaat dari citra satelit Sentinel dan Google Earth di bidang kelautan. Yang pertama adalah mendeteksi plastik yang mengambang di lautan. Kedua, menangkap karakteristik spasial fungsi komunitas mangrove. Dan yang ketiga, pemetaan kondisi pesisir. Modul kedua adalah registrasi, digitasi, dan klip. Jadi, terdapat istilah-istilah dalam pembuatan peta. Istilah-istilah ini itu merupakan umumnya merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam pembuatan peta digital. Pertama adalah proyeksi peta, kedua registrasi peta, ketiga digitasi peta, dan yang keempat adalah klip peta. Proyeksi peta merupakan suatu proses penggambaran permukaan lengkung bumi ke dalam bidang datar dengan dilakukan secara sistematis. Proyeksi peta mempunyai masalah utama, yaitu penyajian bidang lengkung ke bidang datar tanpa harus terdistorsi. Jadi masalah utama pada saat melakukan proyeksi peta adalah terjadinya distorsi pada saat kita menyajikan bidang lengkung ke bidang datar. Contohnya adalah menyajikan kondisi bumi kita yang berbentuk geospherical yang lengkung disajikan dalam bidang datar seperti peta dua dimensi atau peta kertas. Itu menunjukkan adanya perbedaan dari ukuran pulau atau ukuran benua akibat distorsi dari proyeksi keadaan bumi yang sebenarnya ke dalam bidang datar. Lalu yang kedua ada registrasi peta. Registrasi peta merupakan proses transformasi koordinat untuk menjadikan data citra yang sebelumnya belum mempunyai koordinat dan terdapat kesalahan geometrik menjadi citra yang benar dan mempunyai koordinat. Lalu yang ketiga ada digitasi peta. Digitasi peta adalah proses pengubahan data analog ke dalam format digital. Digitasi peta bertujuan untuk memvisualkan kondisi bumi ke dalam sebuah bidang datar dalam laptop ataupun komputer. Digitasi peta bertujuan untuk mengonversi data peta hardcopy menjadi softcopy. Biasanya format data hasil digitasi peta ini berupa shape file. Jadi pada saat melakukan tahap digitasi terdapat 3 hal penting, yaitu titik, garis, dan poligon. 3 hal penting ini merupakan hal yang harus diperhatikan pada saat melakukan digitasi peta. Lalu klip. Klip merupakan salah satu teknik geoprocessing untuk memotong fitur data sesuai cakupan yang telah ditentukan. Klip memotong suatu titik, garis, atau poligon sesuai dengan bentuk tertentu tanpa mengubah tema atribut. Hasil dari klip adalah peta yang lebih berfokus pada suatu wilayah tertentu. Jadi pada saat misal kita menyai hasil citra dari seluruh daerah Jawa Tengah dan kita hanya ingin
menggunakan hanya ingin berfokus pada daerah wilayah Kabupaten Semarang, kita bisa melakukan flip tanpa harus mengubah tema atributnya, sehingga kita bisa hasil dari flip ini tuh bisa berfokus pada apa yang kita inginkan tadi, yaitu peta Kabupaten Semarang. Lalu terdapat dua jenis format data, yaitu format data raster dan format data vektor. Format data raster adalah format yang merepresentasikan bumi menggunakan pixel atau sel dengan jarak yang seragam. Format raster sangat berguna untuk merepresentasikan data yang bervariasi terus-menerus melalui ruang seperti temperatur atau elevasi. Lalu untuk data vektor, format data vektor adalah format yang merepresentasikan data menjadi satu bentuk mozaik berupa titik, garis, dan poligon. Modul 3 adalah interpolasi kriging pada pemetaan klorofil A dan suhu permukaan laut. Jadi pada modul ini saya mendapatkan bagian untuk melakukan pemetaan klorofil A dan suhu permukaan laut di Laut Banda. Jadi Laut Banda itu terletak di Kepulauan Maluku dengan koordinat 6 derajat lintang selatan, 6 derajat selatan dan 130 derajat east. Laut Banda ini memiliki luas sebesar 500.000 km persegi yang terpisah oleh Samudra Pasifik dan beratus-ratus pulau. Lalu apa itu klorofil A dan suhu permukaan laut? Klorofil A adalah senyawa kompleks yang berada di antara porfirin dan magnesium yang mengandung cincin siklopentanol. Keempat atom nitrogen pada klorofil A saling terhubung melalui sebuah ikatan. Di laut, klorofil A merupakan salah satu pigmen dominan pada fitoplankton yang berperan dalam proses fotosintesis. Jadi, sebaran dari klorofil A ini bisa menentukan kondisi suatu perairan. Lalu, suhu permukaan laut. Suhu permukaan laut adalah suhu air yang beradanya melingkupi permukaan laut. Variabilitas dan perubahan dari suhu permukaan laut dapat disebabkan oleh bermacam-macam faktor, yaitu adanya proses pembentukan awan, efek angin lokal, penguapan, dan perubahan transport dari uap panas. Nah, di modul ini dalam membuat pemetaan klorofil A dan suhu permukaan laut dilakukan tahap interpolasi juga. Jadi interpolasi adalah proses perakiraan nilai pada daerah-daerah yang tidak diukur karena diperlukan dalam menyusun peta atau sebaran nilai pada semua daerah yang dipetakan. Jadi terdapat beberapa jenis interpolasi. Yang pertama interpolasi global dan lokal, kedua interpolasi eksak dan non-eksak, ketiga interpolasi deterministik dan stokastik. Interpolasi global memakai semua titik kontrol yang tersedia, sedangkan interpolasi lokal hanya memakai sampel titik-titik kontrol. Interpolasi eksak merupakan cara memperkirakan nilai pada titik kontrol yang sama dengan nilai yang diobservasi. Sedangkan interpolasi non-eksak digunakan untuk memperkirakan nilai untuk titik kontrol yang berbeda dari nilai yang diamati. Lalu interpolasi deterministik dapat menghasilkan model permukaan dengan cara mengetahui nilai-nilai atau tidak. Contoh-contoh metode deterministik yang populer adalah spline, trend, rigging, dan inverse distance vector (IDW). Pada modul kali ini, interpolasi yang digunakan adalah interpolasi kriging. Nah, kriging sendiri adalah suatu metode geostatistika yang dipakai untuk membuat estimasi nilai dari sebuah titik atau blok yang merupakan kombinasi linear dari nilai contoh yang terdapat di sekitar titik yang akan diestimasi. Kriging merupakan metode interpolasi yang bisa menghasilkan prediksi dari nilai yang tidak terobservasi dari observasi nilainya di lokasi terdekat. Kriging berikan bobot pada setiap titik
pada setiap titik berdasarkan jarak dari nilai yang tidak diketahui. Metode kriging lebih akurat kapanpun nilai yang tidak teramati lebih dekat ke nilai yang diamati. Jadi pada modul 3 ini aplikasi yang digunakan adalah aplikasi CDES dan ArcGIS. Aplikasi CDES digunakan untuk mendeteksi klorofil A dan SPL yang berada di lautan. Sedangkan aplikasi ArcGIS digunakan dalam pembuatan peta persebaran klorofil A dan SPL. Ini adalah hasil pemetaan penyebaran klorofil A dan SPL menggunakan ArcGIS. Bisa dilihat yang kiri adalah peta klorofil A bulan Mei tahun 2021 di Laut Banda. Sedangkan yang di sebelah kanan adalah peta suhu permukaan laut bulan Mei tahun 2021 di Laut Banda. Jadi pada peta tersebut kesimpulannya adalah kondisi-kondisi tersebut menunjukkan jika persebaran klorofil A di Laut Banda tergolong subur. Jadi bisa kita lihat bahwa di Laut Banda dominannya adalah jumlah klorofilnya sebesar 0,11 hingga 0,13. Sedangkan suhu permukaan laut itu dominannya di antara 29,09 hingga 29,28 derajat Celcius hingga 28 ini ya benar, dari 28,89 hingga 29,09 derajat Celcius hingga 29,09 hingga 29,8 derajat Celcius. Nah, kondisi klorofil A tersebut menunjukkan bahwa pada saat bulan Mei di Laut Banda itu mendukung potensi perikanan dan biota laut lain. Karena jumlah sebaran klorofil A di Laut Banda pada bulan Mei tahun 2021 itu tergolong tinggi, di mana klorofil A ini juga dapat menjadi nutrisi bagi hewan-hewan laut seperti ikan. Nah, lalu keadaan suhu permukaan laut Banda pada saat bulan Mei tahun 2021 itu tergolong hangat dengan suhu yang sesuai dengan kriteria biota laut seperti ikan. Jadi kegunaan pemetaan kondisi klorofil A pada suatu lokasi kegunaan pemetaan persebaran klorofil A dan suhu permukaan laut pada suatu lokasi pada suatu periode itu bisa menunjukkan kondisi perairan pada saat itu, di mana hasilnya bisa bermanfaat untuk menentukan lokasi penangkapan ikan. Lalu modul keempat adalah batimetri dan kartografi digital. Kartografi sendiri adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam pembuatan peta yang mencakup studinya sebagai hasil karya seni dan dokumen-dokumen ilmiah. Kartografi merupakan seni pembuatan representasi permukaan bumi ke bidang datar. Jadi ada beberapa jenis peta. Pertama adalah jenis peta berdasarkan skala. Jadi jenis peta berdasarkan skala ini dibagi menjadi 3, yaitu skala kecil, skala menengah, dan skala besar. Lalu jenis-jenis peta berdasarkan fungsi. Terdapat 3, yaitu peta umum, peta tematik, dan chart. Peta umum berfungsi untuk menunjukkan lokasi dengan variasi fitur yang berbeda, seperti garis pantai, jalan, dan kolom air. Peta tematik atau peta dengan tujuan khusus adalah peta yang menitik beratkan pada satu atribut tertentu atau hubungan antara beberapa atribut tersebut. Contohnya adalah peta curah hujan, temperatur, populasi, dan lain-lain. Peta curah hujan tujuan khususnya adalah untuk memetakan curah hujan, distribusi curah hujan, atau semacamnya. Lalu chart adalah peta yang berfungsi untuk menampilkan informasi untuk bernavigasi lautan ataupun penerbangan. Jadi
Chart ini dibuat dengan tujuan untuk membantu navigasi, entah itu navigasi pelayaran ataupun navigasi penerbangan. Lalu peta berdasarkan persoalan subjek ada dua, yaitu peta kadaster dan peta plans. Peta kadaster merupakan peta yang dibuat untuk menampilkan korelasi geografis antara wilayah tanah sebagai batas properti atau dipakai untuk memperkirakan besarnya pajak tanah. Plans termasuk dalam peta kadaster, namun lebih umum dan termasuk peta skala besar yang menampilkan jalan-jalan, gedung-gedung, batas administratif, dan batas garis yang terlihat pada tanah. Jadi perbedaannya adalah peta plans itu peta yang skalanya lebih besar dan lebih umum daripada peta kadaster. Lalu pada pembuatan peta terdapat unsur-unsur peta. Unsur-unsur peta ini merupakan unsur-unsur yang harus merupakan elemen atau unsur-unsur yang harus ada pada saat pembuatan peta. Jadi suatu peta harus memiliki, yang pertama adalah identitas pembuat peta, yang kedua adalah arah mata angin, ketiga adalah scale bar, keempat inset peta, kelima legenda, keenam judul peta, dan ketujuh adalah sistem koordinat. Nah, salah satu contoh dari hasil kartografi adalah peta batimetri. Jadi peta batimetri itu merupakan data spasial yang memuat informasi mengenai batimetri atau kedalaman suatu daerah perairan. Nah, informasi batimetri ini bisa menggambarkan kondisi bentuk dan struktur dasar perairan pada suatu daerah. Nah, manfaat dari pembuatan peta batimetri ini adalah membantu dalam perencanaan pembangunan dan pemanfaatan wilayah pesisir, seperti membantu menentukan letak apartemen ikan atau fish apartment dengan mengukur kedalaman perairan untuk peletakan yang dapat bermanfaat dalam keselamatan pelayaran serta aktivitas kelautan. Jadi pada modul ini dalam pembuatan peta batimetri terdapat satu tahapan, yaitu melakukan dengan peta batimetri ini dilakukan interpolasi. Interpolasi yang digunakan adalah interpolasi topotoraster. Interpolasi topotoraster merupakan suatu alat yang terdapat di dalam ArcGIS dan berfungsi dalam pembuatan model elevasi digital. Interpolasi topotoraster digunakan dalam proses pendigitasian peta batimetri. Nilai ketinggian untuk setiap pixel raster diinterpolasi oleh topotoraster dengan memperhatikan beberapa batasan untuk memastikan struktur jaringan sungai yang terkoneksi dan luas dan anak sungai yang tergambar dengan baik. Jadi pada modul 4 ini lokasi yang digunakan untuk melakukan pemetaan batimetri adalah Teluk Awur. Jadi Teluk Awur ini merupakan teluk yang berada di utara Pulau Jawa, tepatnya di wilayah Jepara, Jawa Tengah. Topografi perairan Teluk Awur ini mempunyai karakteristik dan bentuk pantai yang jauh lebih landai jika dibandingkan dengan pantai selatan Jawa. Perairan Teluk Awur memiliki dasar perairan dengan elevasi yang beragam. Ini adalah hasil olah data peta batimetri Teluk Awur. Bisa dilihat bahwa kondisi seabed atau dasar perairan pada Teluk Awur ini bisa dibilang cukup beragam, dimulai dari kedalaman paling rendahnya sekitar 0,4 hingga 1,2 meter, yang paling dalam sekitar 6,1 hingga 7 meter. Kesimpulan yang dapat diambil dari peta tersebut adalah kedalaman paling dangkal pada perairan Teluk Awur itu sekitar 4 hingga 1,2 meter yang divisualisasikan dengan warna hijau tua. Sedangkan area paling dalam sekitar 6,1 hingga 7 meter yang divisualisasikan dengan warna ungu.
Nah, hasil dari pemetaan batimetri ini tuh bisa bermanfaat untuk aktivitas pelayaran, di mana bisa digunakan untuk menghindari dari kejadian kapal karam akibat kedangkalan perairan. Jadi dengan peta batimetri ini bisa digunakan untuk menentukan jalur pelayaran yang aman dan bisa dilewati dan cukup dalam untuk bisa dilewati oleh kapal. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.